Halo Sobat Defender, ketemu lagi nih di Defender Football Channel. Fakta paling baru dan hangat dari Defender Football kali ini adalah berita-berita terbaru mengenai Timnas Indonesia dan para pemainnya. Tapi tunggu dulu sebelum kita bahas satu persatu beritanya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Defender Football. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar terus dapat info terbaru dari Defender Football. Timnas Indonesia U19 akan training camp di Belanda sekaligus pantau Bagus Kavi. Timnas Indonesia U19 gagal berlaga di turnamen Toulon, Prancis. Namun PSSI sudah menyiapkan negara lain untuk pasukan Sintayong melangsungkan kembali pemusatan latihan. Semula, turnamen Toulon bakal digelar pada 23 Desember mendatang sampai dengan 7 Januari tahun depan. Akan tetapi pihak penyelenggara terpaksa membatalkannya karena kembali meningkatnya kasus virus corona di Prancis. Batalnya turnamen tersebut berdampak terhadap Timnas Indonesia U19, mengingat pasukan Garuda Muda menjadikan ajang tersebut sebagai persiapan untuk berlaga di Piala Asia U19 dan Piala Dunia U20 tahun depan. Ketum PSSI menjelaskan bahwa alternatif lain adalah ke Belanda dan Jepang. Untuk saat ini, PSSI sudah menghubungi Federasi Belanda dan sedang menunggu respon dari negara kincir angin tersebut. Jika memang Timnas U19 jadi menjalani training camp di Belanda, maka PSSI juga akan memantau wonderkidnya yaitu Bagus Kavi. Ya, diketahui saat ini Bagus Kavi sedang berada di FC Utrecht untuk jalani pemulihan cedera. Maka akan lebih mudah untuk memantaunya jika Timnas U19 akan laksanakan pemusatan latihan di sana. Di sisi lain, Iriawan memberikan izin kepada Taeyong untuk meninggalkan tanah air. Sosok berusia 51 tahun tersebut berencana pulang ke negara asalnya Korea Selatan. Iriawan menilai Taeyong membutuhkan waktu menyegarkan pikiran selepas memimpin training camp Timnas Indonesia U19 di dalam negeri dan Kroasia. Hampir 3 bulan ia tidak bertemu dengan keluarganya. Rencananya, Sintayong akan kembali ke Korea Selatan pada 1 November. PSSI dan Kemenpora sepakat kompetisi harus segera bergulir. PSSI dan Kemenpora kembali dipertemukan dalam sesi webinar yang dilakukan oleh salah satu media tanah air pada Selasa 27 Oktober. Keduanya satu suara dan sepakat agar kompetisi di Indonesia harus segera bergulir, meski di tengah pandemi COVID-19. Muhammad Iriawan dan Zainuddin Amali hadir langsung sebagai narasumber sebagai perwakilan dari PSSI dan Kemenpora. Turut hadir pula legenda Timnas Indonesia era 90-an Kurniawan Dwi Yulianto. Dalam sesi tersebut, Muhammad Iriawan menyampaikan pemaparannya mengenai roadmap persiapan Tim Nasional Indonesia U19 yang nantinya akan bermain di Piala Dunia U20 tahun 2021 yang sudah dilakukan dan yang nantinya akan dilakukan oleh Timnas U19 di bawah asuhan pelatih kepala Sintayong. Iwan Bule berharap kompetisi bisa segera bergulir. Karena dengan kompetisi, pemain juga bisa merasakan atmosfer sesungguhnya dalam suatu pertandingan, tutur Iriawan. Kami sudah punya panduan protokol kesehatan untuk kompetisi. Protokol kesehatan sudah dibuatkan bukunya. Memakai masker dan lain-lain sudah dilakukan saat pemain timnas melakukan training camp, baik di Indonesia maupun luar negeri. Jadi untuk melakukan kompetisi, perlakuannya akan sama dan ketat, tegas Iwan Bule. Sejalan dengan perkataan Iriawan, Menpora Zainuddin Amali pun mendukung agar kompetisi di Indonesia dapat berjalan kembali. Persiapan yang sudah dilakukan oleh federasi mengenai persiapan kompetisi dengan menerapkan protokol kesehatan, maka betul kompetisi harus segera diputar. Kompetisi pun juga dibutuhkan untuk perkembangan kemampuan pemain nantinya agar mereka siap di Piala Dunia, tuturnya. Sementara itu, Kurniawan Dwi Yulianto juga mengatakan hal yang sama.
Mantan pemain timnas itu menyampaikan pesan untuk para pemain yang akan berlaga di Piala Dunia U20 nanti. Timnas Indonesia kecolongan wonderkid berbakat akan gabung Qatar. Timnas Indonesia nampak kelabakan kembangkan talenta mudanya tahun ini. Setelah Andri Syahputra, kini wonderkid berbakat bernama Abdurrahman Iwan justru kian dekat berkewarganegaraan Qatar. Setelah gagal pikat Andri Syahputra, kini Garuda Nusantara juga telah kehilangan Abdurrahman Iwan. Ya, melansir laman berita Siam Sport, wonderkid berusia 14 tahun ini bisa menjadi salah satu pemain unggulan negara Timur Tengah itu. Tergabung dengan Al Faras Football Club di negeri tetangga, talenta Abdurrahman Iwan sudah terasa semenjak usia 10 tahun. Penampilannya ketika di lapangan cenderung apik, mulai dari teknik hingga torehan 42 gol, dalam satu musim terlihat sangat sensasional. Tak heran Qatar melalui program Aspire Football Dream tertarik untuk datangkan pemain muda tersebut dan nantinya diharapkan bakal mau ambil bagian timnas Qatar di masa depan. Ia pun diperkenankan ikut serta mewakili tim U14 untuk ikut banyak kompetisi. Dengan berbagai keunggulan mulai dari prestasi memadai dan jejak karir gemilang, tentu bikin Abdurrahman Iwan juga kian tertarik untuk menetap di sana. Jika benar demikian, maka harapan Indonesia untuk merekrutnya pupus sudah. Padahal jika ditelisik lebih dalam, dengan usia masih 14 tahun ia bisa saja ambil bagian bersama timnas Indonesia U16. Apalagi dengan semangat pelatih Bima Sakti yang lebih mengutamakan pemain lokal ketimbang harus mencari keturunan. Pemain keturunan Jerman kaget dengan kualitas winger timnas U19. Timnas Indonesia U19 baru saja menyudahi pemusatan latihan mereka di Kroasia selama hampir 2 bulan lamanya. Pelatih Sintayong terbuka dalam menggunakan wajah-wajah baru, termasuk pemanggilan sejumlah pemain keturunan di kubu Garuda Muda. Salah satunya yang dicoba adalah kakak beradik pemain keturunan Jerman, Kelana Mahesa dan Luah Mahesa. Luah pun merasa senang bisa mendapatkan kesempatan tampil untuk timnas U19. Ia merasa kaget dengan permainan skuad Garuda Muda yang dikatakan sangat cepat. Pemain Bundesliga SC Jerman itu merasa bahwa pemain sayap timnas U19 memiliki kemampuan yang baik dalam melewati lawan. Winger-winger Indonesia sekali melakukan cut inside dengan skillnya jadi jauh berbeda. Kami harus beradaptasi, bebernya. Sang kakak Kelana mengatakan bahwa permainan di klubnya lebih lambat ketimbang timnas U19 ala Sintayong. Kelana berharap untuk bisa terus bersama timnas U19. Dia sudah lama menyimpan harapan bisa membela merah putih. Keduanya akan kembali ke Jerman sambil menunggu kelanjutan rencana latihan timnas U19. Sisa pemain keturunan akan diseleksi pada training camp lanjutan timnas U19 Indonesia di luar negeri. Dari 9 pemain keturunan tersebut, 2 sudah mengikuti seleksi bersama timnas U19 Indonesia saat menjalani pemusatan latihan di Kroasia. 2 nama tersebut adalah Kelana Noah Mahesa dan Luah Pinjarmi Mahesa. Sementara itu untuk 7 pemain keturunan Indonesia lainnya, kemampuan mereka akan dilihat pada training camp timnas U19 Indonesia selanjutnya di luar negeri. Seharusnya timnas U19 Indonesia berangkat ke Prancis pada Desember untuk menggelar training camp. Akan tetapi rencana tersebut urung terlaksana. Terdapat 3 opsi negara yang akan dijajaki timnas U19 Indonesia untuk menggelar training camp lanjutan di luar negeri. Ketiga nama negara yang muncul adalah Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Sintayong mengaku belum tahu kapan akan menyeleksi 7 nama pemain keturunan tersebut. Untuk 7 nama tersebut, Sintayong masih enggan memberikan identitas secara detail. Sintayong menambahkan ia pun akan memaksimalkan pemantauan terhadap 7 pemain keturunan tersebut saat training camp timnas U19 Indonesia sudah ditentukan dan berlangsung di mana. Kata Sintayong, untuk menyeleksi pemain keturunan tidaklah mudah.
Baiklah, sampai di sini ya Sobat Defend, dan jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang berita-berita terbaru mengenai timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan dah!